Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah, senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 28 November 2020 ini berjudul Berhati-hati. Bacaan diambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saudari-saudara, konteks pembicaraan Yesus adalah soal akhir zaman, di mana saat itu akan dimulai dengan malapetaka dan berbagai macam penderitaan, entah disebabkan oleh gerakan-gerakan alam semesta, entah juga disebabkan oleh tingkah laku manusia. Pada akhirnya, setiap orang akan diadili. Tidak seperti pengadilan manusia, di mana yang dipakai bukti adalah yang kelihatan saja. Tetapi pengadilan ini menyeluruh. Bukti yang paling pokok adalah hati. Meskipun belum dikatakan atau belum dilaksanakan, apa yang ada dalam hati sudah menjadi bukti benar dan salah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan agar orang berjaga-jaga sambil berdoa. Artinya orang diajak kembali menyadari apa yang terjadi dalam hatinya dan mengolahnya bersama dengan Tuhan. Dikatakan, jagalah. Jangan sampai hatimu dipenuhi dengan pesta pora, kemabukan, dan kebutuhan-kebutuhan duniawi saja. Singkatnya, hati adalah tempat mengolah bersama Tuhan segala sesuatu yang terjadi. Kalau akhir-akhir ini Tuhan Yesus banyak berbicara tentang segala macam kekacauan di dunia ini, berarti para muridnya diajak mengolah pengalaman pahit ini bersama dengan Tuhan. Saudari-saudara, sekurang-kurangnya ada dua hal yang kita pelajari dari pengalaman pahit, entah yang dialami bersama dengan orang-orang lain seperti pandemi saat ini, atau pengalaman pahit pribadi. Pelajaran pertama adalah ajakan untuk berubah. Orang bisa berubah melalui nasihat, melalui latihan, tetapi juga paling berat melalui pengalaman pahit. Kalau melalui pengalaman pahit saja orang tidak mau berubah, berarti orang itu sudah nyaman dengan dunianya, dengan pola hidupnya. Tidak butuh dunia baru, tidak butuh pola hidup baru. Biasanya orang begini takut menghadapi kematian karena terlalu cinta pada dunia ini. Dengan susah payah, akhirnya dia dipaksa dipindah dari dunia ini. Istilahnya orang ini angel matine. Pelajaran kedua adalah ajakan untuk berdoa. Biasanya melalui pengalaman pahit, orang menjadi sadar akan keterbatasannya.
Keterbatasan itulah yang memaksa orang untuk meminta pertolongan dari pihak lain. Pertolongan yang paling baik itu berasal dari Dia yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Maka dari itu, orang diajak untuk pergi bersama dengan Tuhan justru ketika orang mengalami pengalaman pahit. Sayangnya sekarang ini saking membanjirnya, beludaknya informasi, kerap kali orang lebih suka mencari pertolongan dari manusia. Coba perhatikan, dalam satu hari berapa jam Anda membuka dan membaca masukan dari HP? Lalu, tanyakan pada diri sendiri, berapa menit sehari Anda berdoa? Hari ini, Yesus mengingatkan kembali agar kita menjaga hati. Sebab hati adalah tempat mengolah bersama Tuhan segala pengalaman, terutama pengalaman pahit. Berjagalah artinya berhati-hatilah. Sadarilah selalu apa yang terjadi dalam dirimu. Olahlah bersama dengan Tuhan dalam doa. Maka Anda akan tahan di hadapan anak manusia, Hakim Agung yaitu Yesus Kristus yang mengadili sampai ke lubuk hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.